Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi dalam video pembelajaran Ibu untuk kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, mapel IPA, materi tentang peredaran darah. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pagi ini maafkan suara ibu jika kurang maksimal karena ibu sedang sakit tenggorokan. Mari kita mulai. Yang pertama, profil ibu. Yang kedua, materi tentang pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan peredaran darah pada hewan dan manusia. Materi yang kedua, fungsi peredaran darah pada hewan dan manusia. Dan materi ketiga, kita akan belajar tentang menyajikan karya tentang organ peredaran darah manusia. Penjelasan organ peredaran darah pada manusia dan juga pada hewan. Mengalirnya darah dari dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah di dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu dalam paru-paru itu terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Seperti pada gambar itu di sisi kiri kita, di situ diperlihatkan tentang peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Next. Dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2, darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Dari bilik kanan, kita menuju ke arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, selanjutnya yang terakhir itu serambi kiri. Lalu yang kedua, sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru ya anak-anak, melalui arteri besar yang disebut dengan aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Dengan rutenya, bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, selanjutnya arteri, lalu seluruh tubuh, lanjut ke vena dan ke serambi kanan. Alat peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung, pembuluh nadi ventral, pembuluh nadi dorsal, dan kapiler. Jantung ikan terdiri dari dua ruang, yaitu serambi dan bilik. Jantung pada ikan memiliki sinus dan venosus. Adapun fungsi yang dimiliki yaitu untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Itu di situ disajikan tentang gambar insang, bilik, dan juga serambi. Selanjutnya, alat peredaran darah yang dimiliki oleh reptil terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian, kelompok kura-kura, ular, dan kadal ini memiliki jantung terdiri dari 4 ruang. Di antara 2 ruang serambi dipisahkan oleh sekat. Meskipun demikian, di antara 2 bilik ini dipisahkan oleh sekat yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, darah pada bilik kiri dan kanan masih dapat bercampur. Selanjutnya, alat peredaran darah. Selanjutnya fungsi organ peredaran darah pada manusia dan juga pada hewan. Fungsinya yaitu jantung yang pertama. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Di situ ada gambar tentang menunjukkan bagian-bagian dari jantung ya anak-anak. Nanti dipelajari. Selanjutnya itu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh darah nadi yang disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena.
Selanjutnya yaitu paru-paru. Di situ sudah tersedia tentang bagian-bagian dari paru-paru ya. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, bilik kanan pada jantung itu berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Di situ udara segar masuk. Lalu, kantung udara belakang diisi dengan udara segar. Selanjutnya masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini paru-paru ya. Itu ada serambi kanan, bilik kiri, dan juga serambi kiri. Kurang lebihnya gambar paru-paru yang ada di dalam tubuh kita itu seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran video yang ibu buat ini, yaitu anak-anak bisa baca sendiri. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah di dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Fungsi sistem peredaran darah pada jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Terima kasih anak-anak. Sekian video pembelajaran dari ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan ibu mohon untuk dipelajari. Dan untuk absen pada hari ini kalian harus berkomentar di channel YouTube ibu dalam video pembelajaran ini. Terima kasih anak-anak, semoga kalian tetap diberi kesehatan dan jangan lupa pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.